Berarti keyakinan kelasnya apa? Jangan menghina. Nah, jangan menghina berarti itu kalimat positifnya gimana kalau jangan menghina? Saling menghargai ya. Ketika saling menghargai, maka kelas itu akan menjadi lebih nyaman ya. Jadi setiap anak itu ya punya hak untuk nyaman di kelasnya ya. Nah, terus keyakinan kelas ini apa artinya? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang baik ya. Nilai-nilai yang baik, yang universal, yang kalian yakini tanpa ada paksaan. Kalian tulis aja di sini nilai apa yang kalian yakini. Ibu di sini nggak mau maksa ya, kalian harus menghargai ya. Kalian pengen nulis apa ya, supaya bisa mencapai kelas impian. Kalau peraturan kelas itu yang seperti apa? Peraturan kelas contohnya Harus rajin, baju dimasukkan. nah, yang seperti itu ya, namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu gimana? Peraturan kelas itu identik dengan apa? Dengan kebersihan. Dengan apa, Miftah? Jangan polos. Identik dengan apa? Dengan kebersihan. Berarti harus yang baik-baik ya. Yang baik-baik. Tapi itu peraturan itu dibuatnya itu dari siapa? Dari kepala sekolah. Berarti kan dari sekolah ya. Bukan dari kalian sendiri kan? Bukan. Nah, berarti ini motivasinya kalian tertib itu karena sekolah ya. Karena sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini itu dibuat dari kalian sendiri ya. Yang disepakati kalian sendiri sama gurunya ya. Jadi ini itu tujuannya itu supaya muncul keyakinan, kesadaran diri sendiri ya. Motivasinya dari dalam diri sendiri. Contohnya yang lainnya, misalkan ya, si Saila cepet-cepet datang ke sekolah pagi-pagi, mau piket ya. Tapi Saila itu di sininya itu cepet-cepet piket supaya nanti sama temen-temennya nggak dibully. Misalkan ya, misalkan biar nggak dapat denda kalau terlambat nggak piket nanti dapat denda. Nah, bukan yang seperti itu. Jadi saya datang pagi-pagi ke sekolah itu biar saya itu punya kesadaran akan kebersihan, keindahan, punya tanggung jawab ya. Nah, terus kenapa kalian di jalan itu harus ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan? Supaya tertib, teratur. Tertib itu takut sama siapa? Polisi. Nah, itu berarti takut karena polisi ya, bukan karena dari hati ya. Nah, jadi kalian berjalan di sebelah kiri itu demi keselamatan kalian sendiri ya kak? Iya Bu. Jadi bukan karena takut sama Pak Polisi ya. Terus ada lagi contohnya, misalkan kalian habis makan, kalian langsung cuci piring nggak? Enggak. Kalian misalkan langsung cuci piring terus misalkan enggak ya, enggak. Berarti misalkan sama ibunya dipanggil dulu. Tiara, Tiara cuci piringnya. Enak enggak kalau disuruh-suruh? Enggak. Nah, berarti kan lebih baiknya kalau kalian yang melakukan dulu sebelum disuruh kan? Iya. Jadi harus punya keyakinan sendiri. Nah, sekarang silahkan kalian ya tulis. Yang pertama tulis impian kelas di sini. Terus nanti yang kedua kalian tuliskan keyakinan kelasnya ya. Nih. Berarti Why are you looking down on the wrong road? Her mind is the heart and the soul is soul. There may be lovers who hold on their hands, but they'll never love you like I can. They'll never love you like I can. He'll never love you like I can.
Dengan keyakinan kelas yang kita buat, saya yakin kelas kita akan menjadi lebih bersih, nyaman untuk belajar, disiplin, tepat waktu, dan saling menghormati teman dan menghormati guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohayati dari kelas 12 IPA 2. Dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, saya bisa tahu bahwa keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita bangun dalam budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kami jalankan tanpa paksaan melainkan kesadaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gunung Kencana, yang saya hormati para wakil kepala, Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Gunung Kencana, dan juga telah hadir di hadapan kita para pemateri, yaitu Pak Yayan Rianto SPD dan Ibu Ika Nur Hidayatun SPD dari CGP calon guru penggerak angkatan 6. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan desiminasi kolaborasi modul 1.4 yang merupakan bagian dari program pendidikan guru penggerak kali ini untuk angkatan 6, yang alhamdulillahnya dari sekolah kita ada 2 orang yang sedang mengikuti program ini, yaitu Pak Yayan dan Bu Ika. Untuk acara saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat yaitu tanya jawab, dan terakhir penutup atau doa. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Pada yang terhormat Bapak Dadang Suryaman SPD MNPB, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu, pada kesempatan ini ada satu momen yang perlu Bapak Ibu ketahui, dan ini sebagai salah satu upaya sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru untuk selalu lebih baik lagi. Dan salah satunya dengan program dari pemerintah, yaitu program calon guru penggerak, dan yang di kita ada 3 orang, yang angkatan 2 orang itu Pak Yan dengan Bu Ika, dan yang angkatan ke-7 Bu ini ya, ke-7 yaitu 1 orang. Nah yang angkatan ke-6 ini sudah
hampir selesai dan harus melakukan beberapa hal, di antaranya itu diseminasi. Pada kesempatan ini mohon Bapak Ibu untuk menyimak kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita bertambah wawasan ilmu kita, terutama dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Dan kepada narasumber nanti Pak Yan dengan Bu Ika untuk tidak usah segan-segan apa yang diperoleh ilmunya untuk disampaikan kepada teman-teman kita. Dan ini salah satu kolaborasi di antara kita. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi kolaborasi untuk calon guru penggerak secara resmi saya buka. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, kita masuk pada acara inti, yaitu kegiatan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gunung Kencana, Bapak Dadang Suryaman, SPD MMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, di siang hari ini, kita berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi program guru penggerak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti acara diseminasi pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan kita hari ini, yaitu salah satunya adalah dalam rangka kita melakukan aksi nyata dari program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah saya dan Pak Yayan telah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1 dari modul 1.1 sampai 1.4. Nah, di sini kami berdua diberikan tugas untuk melakukan pengimbasan terhadap apa yang telah kita pelajari, yaitu pada materi teori tentang budaya positif dan pengalaman kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Dan tidak lupa pula saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri 1 Gunung Kencana. Ya, mari kita bersama-sama untuk saling belajar, saling berbagi, dan saling berkolaborasi agar sekolah kita dapat mewujudkan menjadi sekolah yang memiliki disiplin yang positif. Ya, sebelum kita sampai kepada materi kita budaya positif, saya minta Bapak Ibu Guru untuk berdiri sejenak ya. Kita ice breaking dulu ya. Ayo biar nggak kaku ya. Ôi, quả nhá, heboh. Goyang, 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 goyang.
kita pada siang hari ini akan melaksanakan diseminasi kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena yang melaksanakan diseminasi berdua antara Pak Yayan dan saya. Ya. Nah, materi kita pada siang hari ini yaitu budaya positif. Ada yang sudah tahu budaya positif? Budaya positif ada Bapak Ibu? Smoking misalkan, budaya positif. Ya, contohnya ya Pak ya? Iya, betul itu. Oh, disiplin, iya itu ada di antaranya ya. Pintar sekali Bu Yeni. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan ya yang ada di sekolah. Kemudian apa? Yang berpihak kepada murid ya, agar nanti dapat mengembangkan ya murid yang memiliki pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Tadi dari kata-kata pengertian budaya positif, tadi di situ dijelaskan ada kata-kata yang berpihak kepada murid ya. Yang berpihak pada murid itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro ya. Filosofi Ki Hajar Dewantoro itu mendidik ya, itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi setiap anak itu sudah memiliki potensinya masing-masing. Kita sebagai guru bertugas untuk menuntunnya ya. Kemudian guru dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam di sini disesuaikan dengan karakter, sifat bawaan dan lingkungan. Misalkan lingkungan di daerah perkebunan tentunya berbeda dengan lingkungan yang ada di daerah misalkan laut gitu ya, beda ya. Terus kalau berhubungan dengan kodrat zaman ya, meskipun alamnya itu sama, misalkan di sini, tapi zamannya ya itu pasti kan terus berubah ya. Misalkan zaman sekarang berarti anak itu harus memiliki kecakapan yang sesuai dengan abad 21. Apa aja Bapak Ibu? Kecakapan abad 21 contohnya? Komunikatif ya Bu Ari, benar sekali. Kreatif, terus? Apa Bu Ari? Kolaboratif dan berpikir kritis ya. Selanjutnya udah Pak. Ya, tadi kan ada kata-kata berpihak kepada murid ya. Berpihak kepada murid di sini berarti guru itu harus menghambat pada murid. Bukan berarti kita harus menuruti apa keinginan murid ya. Tapi orientasi kita ya sebagai guru itu tujuannya adalah murid dan murid ya. Jadi yang menjadi esensial untuk kita adalah untuk kepentingan murid ya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Yayan. Baik, rekan-rekan guru hebat SMA 1 Gunung Kencana, hari ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan bagaimana tentang budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Materi yang pertama adalah materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Oke, saya minta tolong dua orang, Bu Ari, minta tolong ya, Bu Ari model nih. Kemudian Pak Riki. Silakan maju ke depan. Kita akan mencoba memperagakan tentang ya perubahan paradigma dalam pendidikan saat ini, tentang
disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, ini kita coba lihat ya. Saya minta Bu Ari dan Bu Ika saling berhadapan. Bu Ari dan Pak Riki saling berhadapan. Kemudian masing-masing saling menggenggam tangan. Saling menggenggam tangan. Bayangkan Bu Ari, di dalam genggaman tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Begitu juga Pak Riki, di dalamnya itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, bagaimana caranya Pak Riki bisa membuka tangan Bu Ari? Kira-kira menurut Pak Riki, bagaimana cara membuka tangan Bu Ari? Mungkin ya sebelum membuka tangan Bu Ari itu bisa dengan berbagai cara ya. Kira-kira bisa dengan cara apa Pak Riki? Dipaksa ya? Meminta. Nah, coba sekarang lakukan supaya tangan Bu Ari ini terbuka ya. Ini sesuatu yang berharga loh Bu Ari. Ya. Coba bagaimana caranya Pak Riki supaya Bu Ari membuka tangan? Buka dong. Nah. Kira-kira gini, kalau dirayu mungkin bisa ya? Bisa. Kalau dipaksa bisa nggak? Bisa ya, mungkin sangat bisa, tapi itu terpaksa. Kemudian kalau dirayu, coba rayunya gimana? Biasa tukang rayu. Di dalam tangan Bu Ari sepertinya ada sesuatu yang berharga. Sepertinya harus orang yang tepat untuk membuka tangan Bu Ari. Bolehkah saya membuka tangan Bu Ari? Ya, ternyata dengan merayu mungkin bisa ya, bisa dirayu bisa, diberi hadiah bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah kira-kira nih, tanpa dipaksa, tanpa diancam, tanpa dirayu, coba Pak Riki bisa nggak membuka tangan Bu Ari? Bu Ari begini coba, bisa tidak? Bagaimana caranya? Tidak merayu, tidak mengancam, tidak tidak memaksa, tidak menyentuh, tapi bisa terbuka tangan Bu Ari. Baik, kira-kira bisa? Kalau Pak Riki udah dikasih tahu, cepat tahu caranya. Yang belum dikasih tahu Bu Ari. Baik, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuka tangan Bu Ari tanpa memaksa, tanpa menyentuh, ya, tanpa memberi hadiah, tanpa merayu. Ini tangan Bu Ari akan terbuka dengan keyakinan Bu Ari sendiri. Tanpa merayu ya, tanpa memaksa. Bu Ari akan saya buka tangannya satu tangan ya. Dengan keyakinan Bu Ari akan membuka dengan keyakinan Bu Ari. Bu Ari kalau hormat itu begini atau begini? Tanpa memaksa. Ini satu tangan ya. Itu lagi Bu Ari. Lagi Bu Ari. Bu Ari kalau misalnya ada teman dari jauh, nah kemudian melambaikan tangan, Bu Ari begini apa begini menjawabnya? Nah dua-duanya ya. Maksa nggak? Enggak. Ternyata terbuka. Bu Ari kalau berdoa begini apa begini? Nah ternyata terbuka. Jadi ternyata tanpa memaksa, tanpa merayu, itu kita bisa membuat ya seseorang itu kemudian tersadar dengan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian,
maksud dari tadi ya, pemodelan tadi adalah bahwa lanjut Wika, ilusi guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bu Ari, Pak Riki, terima kasih atas pemodelannya. Mangga. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ari dan Bu Ari. Ya, rekan-rekan sekalian, perubahan paradigma itu stimulus respon teori kontrol dengan teori pilihan ya. Jadi siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah dijelaskan. Jadi yang memiliki kontrol itu ya diri sendiri. Ilusi bahwa guru itu bisa memaksa, bisa membuat murid itu begini begitu dan seterusnya. Karena yang mengontrol itu ya pasti diri sendiri. Ya, dia bisa menuruti, bisa karena terpaksa tadi, bisa karena merasa tidak enak dengan guru, bisa karena dirayu, bisa karena diberi penghargaan dan seterusnya. Tetapi disiplin yang baik itu adalah disiplin diri, yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan kepada anak-anak kita, bahwa disiplin itu adalah disiplin diri. Nah, inilah yang nanti menjadi disiplin positif. Kembali ke budaya positif. Jadi disiplin positif akan membentuk karakter-karakter yang positif. Karakter-karakter yang positif akan membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif membentuk budaya positif sekolah kita. Nah, ini mudah-mudahan dengan ya diseminasi ini kita mendapatkan ilmu. Kemudian kita kembali ke materi. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan ya. Kalau stimulus respon itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau teori kontrol atau teori pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah, maka dalam teori kontrol atau teori pilihan itu model berpikirnya adalah win-win solution. Modelnya menang-menang. Nah, ini tentang teori kontrol atau pilihan. Nah, ini kalau dilihat dari diagramnya, disiplin positif bahwa teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri sampai kepada ini realitas kebutuhan berbeda-beda itu semua yang tadi sudah disampaikan ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, dari disiplin positif ini kita lihat Bapak Ibu ya, teori motivasi. Motivasi itu didasarkan kepada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Maka motivasi yang baik itu adalah motivasi intrinsik ya. Kalau motivasi ekstrinsik tadi, contohnya ya, ketika kita melakukan sesuatu itu pemaksaan, hukuman. Anak menurut karena dia menghindari hukuman. Kemudian anak melakukan sesuatu karena dia termotivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau motivasi dari dalam diri itu adalah anak berusaha untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini.
Nah, Bapak Ibu ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya seperti apa? Mangga Pak Hendra. Oh, Pak Hendra sudah dikasih tahu. Pak Henry, gimana Pak Henry? Mangga. Ada yang Pak Hendra, mangga. Baik, saya jelaskan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang terlepas ya dari suku, agama, ras, ya. Dan itu sifatnya universal. Jadi misalnya keadilan. Keadilan itu semua suku, agama, ras itu pasti menginginkan keadilan. Nah, itulah yang namanya nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang perlu kita tanamkan kepada siswa anak didik kita. Maka kalau kita lihat dari tabel itu, yang terakhir itu adalah keyakinan kelas. Nah, maka tugas kita nanti ini kita semua harus buat. Wali kelas ini buat keyakinan kelas. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Ika. Keyakinan kelas nanti membuat keyakinan kelas seperti apa. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Ini tadi ya, ujung-ujungnya adalah disiplin positif, kemudian lingkungan positif, dan kemudian terbentuk budaya positif. Nah, bagaimana membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Ika. Kemudian 5 posisi kontrol ya. Nanti akan kita tayangkan filmnya bagaimana sih posisi kontrol guru ya. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan menerapkan segitiga restitusi ya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, sampai menanyakan keyakinan. Dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa pada dasarnya setiap orang itu melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua power, kekuasaan, penguasaan. Yang ketiga love and belonging, rasa cinta, kasih sayang, dan merasa diterima. Kemudian kesenangan atau fun. Yang kelima adalah free atau kebebasan. Nah, ini 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, selanjutnya silakan Bu Ika. Terus ke atas lagi. Terus ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi coba lihat ketika ya, modul satu-satu. Bapak Ibu sekalian, guru itu dengan murid ibarat petani dengan tanamannya. Ki Hajar Dewantara mengatakan guru dan murid itu ibarat petani dengan tanamannya. Maka bagaimana sih petani? Petani itu supaya tanamannya tumbuh subur, maka dia menyediakan tanahnya, dipupuk, disiram, dirawat, dijaga, dan seterusnya agar tanaman tersebut tumbuh subur, kemudian menghasilkan buah yang baik, yang banyak, dan seterusnya. Bisa kita membayangkan, guru itu ya harus seperti itu.
dalam menuntun anak. Bagaimana kita merawat, kita menjaga hal-hal yang tidak baik dan seterusnya, yang itu berhubungan dengan bagaimana supaya anak itu selamat ya dan bahagia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sekolah ini seperti tanah, ibaratnya tanah dalam petani dengan tanamannya. Bagaimana tanah itu bisa menjadi media, menjadi tempat sehingga tanaman itu bisa tumbuh subur. Kalau tanahnya tidak terawat dengan baik, tidak subur, tidak diberi pupuk, tidak diberi air, tentu tanamannya akan seperti itulah murid-murid kita. Maka bagaimana kita membuat sekolah kita itu ibarat tanah yang subur dan kita sebagai guru merawatnya dengan baik. Bicara tentang anak, ya, ada teori tabula rasa ya, yang menyatakan anak itu seperti sehelai selembar kertas yang putih, yang masih kosong. Kemudian ada juga teori yang menyatakan anak itu seperti selembar kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan. Ki Hajar Dewantara melihat dua teori ini kemudian menggabungkan bahwasanya anak itu seperti selembar kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan tetapi masih kurang, sehingga tugas kita sebagai guru adalah menebalkan yang baik-baik kemudian memburamkan yang jelek-jelek. Nah itu seperti itu ya. Anak seperti sehelai kertas yang sudah tertulis penuh dengan tulisan-tulisan yang masih suram, dan tugas kita adalah menebalkan segala potensi dan sifat baik anak dan mengikis segala potensi sifat buruk mereka. Kemudian sebagai guru ya, filosofi Ki Hajar yang sampai saat ini masih relevan ya, kemudian masih dipakai oleh kementerian kita sebagai moto ya, ing ngarso sungtulodo ing madio mangunkarso tuturi handayana. Jangan hafal tuturi handayaninya saja ya, tapi ada dalam menuntut murid, guru harus jadi panutan. Ing ngarso sungtulodo, di depan membeli panutan. Ing madio mangunkarso, di tengah itu memberi semangat, motivasi, dan di belakang ya tuturi handayani. Di belakang itu memberikan dorongan atau dukungan. Nah maka kita dalam posisi di depan, dalam posisi di tengah, dalam posisi di belakang itu harus menuntun murid dengan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti ini. Ingarso sungtulodo ing madio mangunkarso tuturi handayani. Guru harus menjadi teladan. Nah kalau gurunya tidak menjadi teladan, bagaimana murid menjadi seperti apa? Ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Baik, itu lanjut. Sebelahnya itu ya. Ini yang menarik, ada materi tentang dihukum oleh penghargaan. Gimana yang dihukum oleh penghargaan kira-kira? Berarti penghargaan itu tidak bagus, tidak baik. Nah, kira-kira bagaimana kita melihat ini? Ya. Dihukum oleh penghargaan itu bahwa ternyata penghargaan itu bisa jadi hukuman. Penghargaan bisa menjadi hukuman. Kalau penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek dan tidak berpengaruh kepada jangka panjang. Penghargaan bisa jadi menghukum. Penghargaan bisa jadi mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa jadi tidak efektif, dan penghargaan bisa jadi merusak hubungan. Nah makanya
kalau kita lihat di raport misalnya, ya, raport sudah tidak ada peringkat. Karena tadi ya peringkat 1 iya, tapi peringkat 2 itu terhukum. Dan kemudian tidak akhirnya menjadi itu penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian apakah penghargaan itu boleh? Ya, boleh selama penghargaan itu, ini menurut saya selama penghargaan itu tidak seperti yang digambarkan tadi, dihukum oleh penghargaan, maka masih penghargaan itu boleh. Ada contoh misalnya yang bagaimana sih penghargaan yang boleh itu? Penghargaan yang boleh itu penghargaan yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada keyakinan seseorang ya. Misalnya saya mengapresiasi terhadap nilai-nilai kebajikan yang ada pada kamu. Nilai kebajikannya disebutkan. Jadi dihubungkan sehingga nilai-nilai kebajikan itulah yang kita apresiasi. Memberi sesuatu itu sifatnya jangka pendek, tapi menghargai terhadap nilai-nilai kebajikan universal itulah yang sifatnya jangka panjang. Lanjut. Tadi udah ya. Nah ini program apresiasi ya, program kebajikan apresiasi, beri dukungan secara khusus, pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi fokus pada proses bukan pada hasil. Nah proses inilah yang memberi penghargaan kepada proses ya Pak ya. Lanjut. Ya ini contoh tadi ya. Bagaimana kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Bapak Ibu, kita sudah coba selesaikan itu tadi ya soal-soal tentang bagaimana Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya soal ini ya, soal ini. Coba nomor 1 berarti hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kenapa kira-kira? Nanti ya coba. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan di meja tulis, di air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Mungkin ya. Murid disuruh tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya itu tadi ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Pak Topik dan Pak Hendri. Hukuman atau konsekuensi? Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Nah, maka mana yang hukuman, mana yang konsekuensi tadi sudah dijelaskan. Coba lihat. Nah ini ya. Jadi yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu berarti hukuman. Lari karena terlambat di sekolah itu hukuman. Kemudian diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret berarti konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu, hukuman. Murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK itu konsekuensi ternyata. Kenapa Pak Topik nih sebut konsekuensi guru PJOK?
di mengiringi itu mengiringi lapangan ya kenapa disebut konsekuensi? Karena pelajaran PJOK ya, pelajaran olahraga ya Pak Hendri ya, itu konsekuensi bukan hukuman. Beda dengan yang tadi ya, murid diminta lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Itu bedanya ya, hukuman dengan konsekuensi. Kalau kita lihat lanjut. Nah, ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi nanti bisa dilihat Bapak Ibu ya tentang hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Nah, ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Murid menjadi identitas gagal kalau dengan hukuman. Murid menjadi seseorang yang identitas sukses jika disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Ternyata di atas konsekuensi itu ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu sifatnya positif, hukuman sifatnya negatif, konsekuensi sifatnya netral. Nah, nanti akan kita jelaskan kembali dalam melihat 5 posisi kontrol. Lanjut. Baik, kita lanjutkan kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid itu diajak secara bersama-sama ya untuk mencarikan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Ya. Kemudian membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka mau ditanya ya nanti, kamu nanti ingin menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Mari kita lihat videonya. Oh, ciri-cirinya dulu ya Pak. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ya, bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan ya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mereka itu melakukan suatu kesalahan, pasti mereka ingin mencari kebutuhan dasar apa yang ingin mereka dapatkan ya. Mereka inginkan itu pengen kebutuhan dasar apa ya. Kemudian berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya. Kemudian restitusi fokusnya pada karakter bukan tindakan. Jadi ingin membentuk karakter yang seperti apa ya. Kemudian yang 8 adalah restitusi fokus pada solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kemudian bisa kembali ke kelompoknya. Tentang keyakinan kelas ya. Sebelum masuk ke keyakinan kelas ya, tadi itu sekolah diibaratkan seperti apa? Seperti tanah tempat untuk bercocok tanam ya. Jadi guru itu mengusahakan lingkungan yang Bercocok tanam. Lingkungan yang menyenangkan ya. Kan itu bercocok tanam itu perlu lingkungan yang menyenangkan ya, yang dapat menjaga dan melindungi dari perbuatan yang tidak baik sehingga dapat menumbuhkan karakter yang baik. Seperti contoh misalkan yang tadinya ya bermalas-malasan kemudian bisa berubah menjadi murid yang lebih bersemangat. Nah, tanggung jawab guru di sini berarti apa? Menciptakan suasana yang menyenangkan ya, menciptakan lingkungan yang positif ya.
menciptakan lingkungan yang positif? Ya, jadi seluruh warga sekolah itu saling mendukung, betul sekali ya. Mendukung ya, saling berkolaborasi ya, saling belajar, berbagi bersama-sama ya. Kemudian yang nantinya akan tercipta kebiasaan yang baik ya. Setelah kebiasaan baik, nanti harapannya dapat menumbuhkan karakter yang baik ya, yang positif ya. Nah, itu nantinya dapat membentuk suatu budaya yang positif. Jadi dengan budaya yang positif itu nanti dapat menuntun anak untuk melakukan hal-hal yang baik ya, yang dapat merubah karakter mereka dan dapat berguna untuk masa depan mereka ya. Nah, salah satu strategi untuk menumbuhkan lingkungan yang positif itu adalah dengan disiplin positif. Nah, salah satunya adalah dengan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa? Yang tahu? Keinginan. Oh iya. Perbedaannya apa coba antara kesepakatan dan keyakinan kelas? Keyakinan itu iman. Nah, dari sini dulu ya. Mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Harus diyakinkan. Kalau peraturan itu identiknya dengan apa? Peraturan. Pemaksaan. Peraturan terus apa lagi? Penekanan terus? Hukuman. Apa lagi? Pelanggaran. Sanksi ya. Jadi kalau melakukan kesalahan pasti kena sanksi, hukuman ya. Kalaupun mereka tidak melakukan kesalahan, mereka aman nggak? Aman ya, aman. Nah, tapi amannya itu berasal dari diri sendiri atau enggak? Bukan ya. Ya, jadi itu dari orang lain, dorongan orang lain ya. Karena tadi ingin mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah. Ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibentuk oleh Semua yang ya? Dibanding diri sendiri siapa? Siswa ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah ya keyakinan bersama-sama murid ya. Jadi yang sudah disepakati ya. Jadi isinya itu tentang nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama-sama oleh murid dan guru. Jadi tidak ada paksaan ya atas kesadaran diri mereka sendiri menyepakati itu semua ya. Nah, di sini mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? kelihatan Bu. Kurang. Saling? Sebelumnya kan? Nah, di sini ya, yang mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini kenapa? Ya? Biar tidak ditilang. Berarti di sini takut sama polisi ya? Takut sama tidak kena ultraviolet. Ya kan? Pertama peraturan jadi pertama itu yang utamanya itu untuk apa? Untuk takut pada polisi atau apa? Keselamatan. Agar selamat ya. Iya, keselamatan. Berarti keyakinannya itu harus selamat ya, aman. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Kenapa? Aturan Covid Bu. Aturan Covid Bu. Aturan terus pencegahan. Berarti itu untuk menghindari dari virus, bakteri ya. Berarti untuk kesehatan. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Berarti nilai keyakinan apa? Disiplin ya.
Jadi keyakinan kelas ini mendukung motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri atas dorongan orang lain ya. Nah di sini yang mana tadi ya yo? Ya Bu. Yang mana? C. Kesepakatan dengan keyakinan. Ya Bapak Ibu, rekan-rekan, ini di depan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini mana yang disebut kesepakatan kelas, mana yang disebut keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu kesepakatan kelas apa keyakinan kelas? Waduh, belum terlihat. Keyakinan. Keyakinan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu kesepakatan kelas apa keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Kami dan kami. Nah, baik. Karena kami di sana. Masih ingat tadi Bapak Ibu, keyakinan itu apa? Nilai-nilai universal. Ya. Lihat, saling menyayangi berarti itu adalah kesepakatan apa keyakinan? Nah, keyakinan. Kalau datang tepat waktu mengucapkan salam itu kesepakatan apa keyakinan? Kesepakatan kelas. Kalau saling mencintai gimana itu? Nah, itu berarti keyakinan apa kesepakatan? Nah, nilai-nilai kebajikannya. Baik, Bapak Ibu, apa yang membedakan? Membedakan adalah nilai-nilai kebajikannya. Kalau keyakinan itu dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, saling menyayangi, semangat, peduli, bertanggung jawab, dan seterusnya. Itu namanya keyakinan. Kalau kesepakatan itu tadi ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah dan seterusnya. Dan keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan bersama kelas. Jadi sebelum membentuk keyakinan kelas harus membentuk kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas maka terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, cukup 3 atau 5, cukup itu keyakinan kelas yang terbentuk dari kesepakatan yang mungkin kesepakatan bisa banyak. Yang kesepakatan itu bisa terbentuk kenapa? Dari siswa. Siswa bagaimana menceritakan? Misalnya, coba semua siswa kita suruh nih dalam kelas kita suruh coba gambarkan bagaimana gambaran kelas yang impian menurut kamu. Jadi kelas impian. Tiap siswa suruh menuliskan impian tentang kelas yang diimpikan. Mereka semua mencatat dan kemudian ya dituliskan di depan. Nah setelah dituliskan nanti akan dibahas ya. Mana yang bisa disepakati secara bersama. Ya. Kalau sama berarti kesepakatan. Nah nanti kesepakatan itu akan membentuk suatu keyakinan. Maka nanti tahapan-tahapan bagaimana membentuk keyakinan kelas akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Tahapan-tahapan dalam membuat kesepakatan kelas ya. Yang pertama ini dengan tabel Y ya. Misalkan ini adalah hormat ya, keyakinannya hormat. Jadi di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalau dalam bentuk Y itu yang terdengar itu adalah misalkan tolong ya, terus yuk saya bantu, kemudian boleh saya pinjam, kemudian nanti akan segera saya kembalikan ya. Itu yang terdengar. Jadi yang terdengar itu apa yang diucapkan ya. Kemudian yang terlihat adalah ketika berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izin orang tersebut ya. Jadi harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian mendengarkan dengan seksama. Kemudian senantiasa berbagi
berbuat baik untuk berbagi ya. Dalam berperilaku itu perilakunya yang dilihat ya, itu seperti apa ya. Misalkan tersenyum ramah. Hormat itu dapat dilihat ya dari perilakunya yang tersenyum ramah. Kemudian memberikan salam hormat ya, bisa dengan berjabat tangan ataupun dengan meletakkan tangan di dada. Kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Kemudian dalam tabel T ya, itu ada yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau yang tampak ya, berarti itu yang tampak adalah ketika hormat adalah datang tepat waktu. Ketika tidak tampak berarti hadirnya terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak itu adalah acuh. Kemudian yang tampak itu mengembalikan barang yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Untuk yang tidak tampak yaitu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Nah, kemudian Bapak Ibu, misalnya keyakinan yang ada di kelas itu yang disepakati, yang diyakini dalam kelas itu adalah hormat. Maka siswa itu di kelas itu yang terdengar di kelas itu, maka siswa apa yang bisa dia menuliskan ya. Nah, yang terdengar seperti hormat ya, itu apa? Kita bisa selesaikan ini bersama. Itu kan berarti masuk. Kemudian tolong ya. Nah, terima apa lagi? Boleh saya pinjam? Itu yang terdengar di kelas itu, yang terdengar ya kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Tidak kebalikannya. Yang terlihat bagaimana? Jadi ini kepada siswa ya. Jadi siswa nanti dia menuliskan yang di kelas itu yang ingin terdengar, yang ingin terlihat, yang ingin perilaku ya, itu seperti apa siswa disuruh menuliskan. Sehingga yang termasuk ke dalam hormat itu terdengarnya seperti apa, terlihatnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Nah, itu datang tepat waktu, apakah itu termasuk ke dalam keyakinan kelas hormat? Nah, kalau sering terlambat berarti tidak tampak seperti keyakinan kelas hormat. yang ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 12 IPA 1 ya. Nah, jadi dalam video itu pertama ya, sebelum menentukan keyakinan kelas, kita tanyakan dulu kepada murid-murid kita ya. Kalian ingin kelas impian itu yang seperti apa ya? Nanti mereka menuliskan, misalkan mereka menuliskan kelas yang anti bullying ya. Jadi kemudian nanti keyakinannya keyakinan apa? Kalau menginginkan kelasnya itu yang anti bullying, berarti keyakinan kelasnya adalah saling menghargai. Nah, seperti itu. Misalkan ingin kelasnya yang aman dan nyaman, berarti mereka harus menuliskan keyakinan yang seperti apa ya.
Terus nanti kan itu semua siswa menuliskan masing-masing. Nanti sama saya dikelompokkan ya. Itu ada berapa macam ya? Tadi ada 7 macam keyakinan kelas ya. Tadi benar yang dikatakan Pak Yan, jangan terlalu banyak-banyak ya. Cukup 3 atau 7 saja. Nah, kemudian setelah mereka sepakat ya, kita tinjau ulang ya, mereka setuju atau tidak. Jika mereka setuju, maka mereka harus menandatangani kesepakatan tersebut ya. Semuanya maju ke depan untuk menandatangani ya. Kemudian saya pantau ya setiap minggu, misalkan dengan menjaga kebersihan tadi ya. Menjaga kebersihan itu berarti saya melihatnya, kemudian sapa 5S ya, dengan senyum sapa kita amati. Nah, sebelum ini jawaban. Ya, ini coba ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Kerapihan. Ya, kerapihan. Terus? Kebersihan. Apalagi Bu Dewi? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai keyakinannya apa Bapak Ibu? Kesadaran. Kesadaran. Berarti kalau kesadaran itu bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai keyakinan kelasnya apa? Yang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin bisa. Kemudian apa lagi? Hadir selama 15 menit. Berarti berkomitmen ya, bisa. Terus dilarang melakukan kekerasan. Berarti ini dilarang melakukan kekerasan. Apa jawabannya itu? Keselamatan ya, bisa menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti itu demi kesehatan. Terus bergantian menunggu antrian. Berarti menghormati ya, kan harus ngantri kan, menghormati yang ada di depannya ya. Kemudian menggunakan masker, berarti kesehatan. Tadi di depan sudah ya, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, berarti itu demi keselamatan atau keamanan. Ya, materi berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini berhubungan dengan sifat kebutuhan fisiologis ya. Fisiologis itu seperti rumah, makanan, kesehatan ya. Jadi misalkan ada seorang anak yang mengambil makanan temannya, tapi dengan alasan dia lapar ya, berarti dia itu kan ingin memenuhi kebutuhan fisiologisnya yang ingin makan ya, berarti ingin bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini berhubungan dengan psikologis ya. Berarti itu rasa ingin memberi dan menerima kasih sayang dan ingin berada di antara bagian suatu kelompok tertentu ya. Berarti misalkan yang tadi kan merasa lapar. Nah, yang ini misalkan tadi mengambil makanan ya. Nah, kemudian dia merasa senang, oh ternyata temannya pada memperhatikan. Nanti temannya itu melaporkan kepada gurunya, dan gurunya itu nanti akan melaporkan kepada orang tuanya. Nah, nantinya anaknya itu akan mendapatkan perhatian dari
orang tuanya ya, orang-orang di sekitarnya. Kemudian penguasaan ini berarti apa? Kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu ya. Misalkan dia itu ingin menjadi seorang pemimpin ya, jadi dia harus sistematis ya, pokoknya melakukan hal yang terbaik ya. Contohnya ya, mengambil makanan itu dia dengan hebatnya ya. Kemudian dia merasa bangga ketika teman-temannya itu merasa takut sama dia ya. Berarti itu kan ada nilai-nilai powernya ya, penguasaannya. Kemudian pada nilai kebebasan, kalau kebebasan di sini ya, jadi ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan. Nah, jadi anak itu misalkan makanannya itu yang dibawakan sama ibunya yang sama, jadi mereka itu senang ketika mengambil makanannya itu dari temannya karena makanan temannya lebih beraneka ragam ya. Ya, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya kita juga bisa ya menilai kita itu sebenarnya kebutuhan dasar kita yang kurang terpenuhi itu apa. Nah, itu nanti bisa saya berikan pertanyaan-pertanyaan, ada soal-soal yang nanti kalau kita isi nanti kita hitung ya isian kita itu sehingga terlihat kita itu sebenarnya kebutuhannya apa. Kalau saya kemarin mencoba ya, ternyata kebutuhan saya yang kurang itu kesenangan gitu ya. Senangan ya, fun. Jadi kurang senang berarti ya. Kurang bersenang-senang kalau tekniknya. Berarti ya karena biasa mancing nggak mancing. Lama. Ya, itu nanti Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri dengan soal-soal tersebut sehingga oh saya ini ternyata kekurangannya ini. Nah, hubungan dengan kebutuhan dasar manusia itu misalnya kalau di sekolah, ini contoh di SD ya, kalau di LMS-nya itu dicontohkannya begitu. Misalnya ada anak ini yang dia ngambil makanan temannya, nah, gitu ya di SD misalnya. Nah itu kenapa? Kalau kita tanya misalnya, kenapa kamu ngambil makanan teman kamu? Saya belum makan di rumah, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan survival kan gitu ya. Kenapa kamu kok ngambil makanan teman? Ya senang aja. Nah, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kenapa kamu ngambil makanan teman? Ya biar dia nggak macam-macam sama saya. Nah, berarti ingin memenuhi kebutuhan power kekuasaan. Kenapa kamu ngambil makanan? Ya di rumah nggak dikasih makan atau sering dimarahi sama orang tua. Berarti kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima dan seterusnya. Jadi ketika suatu permasalahan itu kalau dilihat dari kebutuhan dasarnya, dia ingin memenuhi kebutuhan dasar apa? Itu maksudnya. Nah ini satu lagi tadi, dunia berkualitas. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu apa sih? Bapak Ibu sekalian, setiap manusia itu memiliki dunia berkualitasnya masing-masing. Pak Acil dunia berkualitasnya mungkin dia akan berbeda. Pak Henry dunia berkualitasnya berbeda. Semua manusia berbeda-beda. Begitu juga siswa, dunia berkualitasnya berbeda-beda. Apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu gambaran ya, dunia seseorang yang di dalamnya itu adalah sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang istilahnya penting bagi dirinya. Jadi ketika siswa itu dunia berkualitasnya ya, kita sebagai guru ada di dalam dunia berkualitas siswa, itulah yang diharapkan. Jangan-jangan
kita itu tidak ada dalam dunia berkualitasnya siswa gitu ya. Artinya kita tidak masuk dalam dunia berkualitasnya siswa, atau sekolah tidak masuk dalam dunia berkualitasnya siswa. Nah, maka bagaimana supaya ya sekolah, kemudian juga kelas, kemudian juga guru-guru ada dalam dunia berkualitasnya siswa. Nah, maka bagaimana kita membentuk lingkungan yang positif, keyakinan kelas, sehingga terbentuk budaya-budaya positif, sehingga kita, sekolah, kelas, teman-temannya ada dalam dunia berkualitas mereka. Mungkin itu tentang dunia berkualitas. Nah, yang berikutnya adalah tentang 5 posisi kontrol ya. Silakan Bapak Ibu lihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Bapak dan Ibu guru hebat, ini sebenarnya refleksi. Artinya refleksi itu bukan menilai orang lain, menilai diri kita sendiri. Kita itu cocoknya posisi kontrolnya ketika kita menghadapi murid itu, apakah kita sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, posisi yang paling bagus adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer itu tadi seperti yang dicontohkan dalam video tersebut, kita menerapkan segitiga restitusi, hubungan dengan tadi restitusi ya. Nah, untuk segitiga restitusi itu ya sebelum posisi kontrol, sebelum segitiga restitusi, 5 posisi kontrol tadi kan sudah ya. Dan videonya sudah ditonton bersama-sama. Kita evaluasi diri kita sendiri, apakah posisi kontrol kita itu sebagai apa, dan kita harus selalu berusaha posisi kita sebagai manajer. Kalau saya secara pribadi mungkin sebagian besar mungkin sebagai pemantau gitu ya, karena atau sebagai teman, karena kadang-kadang melihat ini data-data ya dan seterusnya. Nah, posisi yang baik adalah posisi manajer. Mudah-mudahan kita terus-menerus meningkatkan sehingga kita bisa mencapai posisi kita sebagai posisi manajer dalam menghadapi permasalahan-permasalahan murid. Coba kalau Bapak Ibu guru di sini kebanyakan posisi kontrol yang mana, Pak? Bu. Nah, Ibu Diana teman. Kebanyakan apa? Teman. Pemantau dan penghukum. Ada yang penghukum? Ada. Tergantung anaknya. Ada semuanya Bu, biar balance. Terus-terusan ya Bu ya? Kondisional. Kondisional ya. Tapi yang paling bagus itu tadi namanya apa? Manajer. Jadi ketika manajer itu anak itu diajak ya, kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang sedang mereka penuhi ya, kemudian mencari solusi-solusinya, bagaimana mereka dapat mencari solusi dari kebutuhan dasar yang mereka anggap masih kurang. Nah, tadi dalam posisi kontrol manajer kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi ya. Nanti di segitiga restitusi ya, ini bisa dilihat contoh punya Pak Yayan. Dalam menerapkan segitiga restitusi kepada muridnya yang datang terlambat pada jam pelajaran di kelasnya.
Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Cuman tadi pas waktu istirahat ke-1 saya jajan di warung belakang sekolah terus Stabilkan identitas. jadi nanti saya Ya, menstabilkan identitas itu artinya tidak menyalahkan murid. Kita bisa memahami, merasa kita paham kenapa dia melakukan itu. Dia dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. apakah kamu mau setiap hari Bapak? Tidak, Pak. Jadi besok bisa datang ke tempat ya? Bisa kan? Oke, supaya selamat gimana caranya? Ya, kemudian mengajak murid untuk memikirkan dan mencari solusinya dari dirinya sendiri. Kamu senang nggak kalau Bapak percaya? Senang, Pak. Kamu senang nggak kalau Bapak percaya? Supaya orang lain itu percaya. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh siswa. Kira-kira menurut kamu apakah kamu sepakat dengan Bapak tadi? Iya Pak. Jadi mulai sekarang kita sepakat ya. Bagaimana supaya nilai-nilai yang bertanggung jawab dan itu bagian dari diri kita ya. Siap deh, jangan. Nah, besok itu kamu juga menjadi orang yang lebih baik lagi untuk diri kamu. Untuk diri, Silakan kamu berjuang ya. Ya, sesuatu itu di bawah dia juga ajak video. Mas, ini Mas. biasanya siswa beralasan, nah itu kita mencoba memahami itu namanya menstabilkan identitas. Memang kalau istirahat boleh tidak baru ngobrol dengan teman-teman. Lalu kalau di rumah belum sarapan kan, perlu yang sarapan belum. Tapi supaya tidak terlambat ini, gimana caranya Pak? Validasi tindakan yang salah. Itu saya tanyakan Pak supaya tidak terlambat. Dengan mengajak siswa mencari solusi dari permasalahannya sendiri dan siswa yang mencari solusinya. Ada Pak kami di sini ya. Oh, ya jadi pakai ya. Terus kalau misalnya kamu lupa, gimana itu? Bisa pakai alarm Pak untuk mengingat. Jadi kalau dengan alarmnya bunyi, saya bisa langsung buka. Oh, alarm ya. Bagus itu. Jadi kalau pakai alarm, itu kan kamu bisa juga mengingatkan teman kamu.
Kalau punya saya ya tentang contoh dari segitiga restitusi, mungkin tidak ada di sini, tapi contohnya ketika anak misalkan mencontek ya. Jadi nanti ketika di pertama menstabilkan identitas itu ditanya mencontek itu sebenarnya perbuatan yang baik atau tidak baik ya. Ya, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti mencontek ya, pasti yang lainnya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kemudian bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan. Jadi kamu tentu punya alasan ya mengapa kamu mencontek. Nah, kemarin jawabannya adalah iya Bu, karena semalam saya tidak belajar gitu, saya mainan HP. Ya, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, itu bisa juga pertanyaannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati yang kemudian kalian langgar ya. Berarti ketika mencontek, kira-kira nilai-nilai apa yang dilanggar Bapak Ibu? Nilai-nilai kejujuran ya. Nah, kamu tentunya ingin menjadi orang yang seperti apa ya? Jadi menjadi orang yang lebih jujur lagi ya. Kemudian kemarin saya juga sama hampir seperti Pak Yayan ya, terlambat masuk ke kelas ya pada jam pelajaran itu karena jajan di kantin ya. Nah, jadi makan itu sebenarnya hal yang manusiawi, semua juga butuh makan, tapi kita harus tahu kapan dan di mana waktunya untuk makan ya. Kemudian ditanyakan apa alasannya tidak makan ya, karena buru-buru datang ke sekolah takut terlambat ya. Kemudian ditanya keyakinan apa yang dilanggar ketika kamu terlambat masuk ke sekolah, masuk jam pelajaran ya. Ini ada intervensi 30 detik ya. Dengan 30 detik nanti kita bisa dengan segitiga restitusi itu ya. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu menjadi sikap yang lebih membantu? Kapan kamu siap untuk memulainya ya? Kemarin juga sempat saya tanyakan, kapan kamu bisa memulainya? Apakah saat ini? Ya Bu, saat ini gitu ya. Kemudian peraturan apa? Kemudian sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Ya, jadi anak diajak untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri ya. Misalkan tadi dengan mencontek, berarti apa yang kamu lakukan supaya tidak mencontek lagi ya? Misalkan dengan belajar, dengan tekun, kemudian berdoa ya, berusaha semaksimal mungkin. Nah, kemudian apalagi, apakah tugas kamu saat ini? Kemudian bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Apa yang kamu inginkan? Peraturan yang seperti apa ya? Mungkin dari Pak Yan ada tambahan. Ya, sebelum penutup nih Bapak Ibu, dari yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kaji tadi, yang pertama bagaimana kita membentuk lingkungan positif di sekolah kita. Dengan lingkungan positif itu salah satunya adalah bagaimana membentuk disiplin positif. Dan kita akan coba mulai dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti kita buat ya keyakinan kelas kita, dan itu dari siswa ya. Kita memfasilitasi siswa untuk meyakini keyakinan kelasnya sehingga terbentuk ya gambaran kelas impian dari siswa-siswa itu mereka melaksanakan sendiri, dan kita ketika ada permasalahan kita kembalikan dengan keyakinan dari keyakinan kelas mereka masing-masing.